beda dengan circle Bandung Utara mungkin ya. Kan ada tuh meme-nya Dago. Cowok ganteng tuh pokoknya Dago gitu. Nah gue mungkin di bawah gitu dulu. Kalau misalkan circle Van, gue juga ngerasain kayak lu. Gue left behind, bahkan gue dibully dulu. Kalau misalkan gue membawa background gue as lower class or middle class, dengan membawa manner gue, dengan membawa taste gue, itu bakal ada kemungkinan sulit masuk ke dalam circle yang upper. Sulit. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, bersama Yoga lagi di sini dan kalian sedang ada di 1% Podcast dengan format video. 1% adalah platform atau media edukasi life skills yang juga tergabung di SP Kolektif dan sister companies lainnya. Kita masuk dalam sesi obrolan Gen Z lagi dan kali ini menarik banget ya topiknya karena kita pengen ngebahas circle beda kelas. Ya. Kita pengen bahas apakah pertemanan beda kelas ya, dan bukan kelas kuliah, bukan kelas sekolah, tapi kelas sosial, ekonomi dan lain-lain. Tuh, kita pengen bahas nih apakah memang bisa gak sih orang yang punya atau circle yang punya perbedaan kelas itu bisa nyatu, bisa ngobrol dan bisa nongkrong. Dan gue bersama Evan juga, ya udah tau lah ya, Evan CEO dan founder 1%. Gue bakal pantik ya, Van. Mungkin dari pengalaman dulu sih, biar enak ya. Pengalaman lu soal pertemanan dan spesifik pertemanan yang beda circle. Atau mungkin lu bisa ceritain dulu dari circle mana, dari kelas mana. Iya. Gue mungkin kalau mendefinisikan sekarang dari middle class ya. Jadi alhamdulillah. Meskipun bapak gue kayaknya lower class dah. Soalnya bapak gue tuh dari Pangandaran cuy. Pak Asep dari Pangandaran intinya. Dari namanya aja udah kelihatan ya. Enggak deng, gue bukan menjelekkan nama ya. Tapi dulu gue sering banget dijelek-jelekin kalau pas SD Asep gitu. Sakit hati sih dulu, sekarang biasa aja. Tapi intinya gue middle class lah. Bapak gue dosen PNS gitu ya. Emak gue juga sama. Jadi ya udah terberkati dengan mobilitas sosial ya di dunia kapitalis ini. Alhamdulillah bapak gue bisa naik kelas dari lower ke middle, saya punya rumah sekarang juga, dan ya udah akhirnya gue karena dulu sih karena bapak gue masih merantau ya bro. SD tuh gue deket terminal SD gue tuh, jadi pergaulan gue memang cenderung lower class. Dulu gue sering tawuran cuy. Bahkan lu pernah nonton ini nggak, Shaolin Soccer? Iya Shaolin Soccer. Kalau nggak salah di sana tuh ada scene di mana ada orang dibully ngencingin orang. Gue dulu sempet cuy. Ngencingin orang. Ngapain? Itu geblek banget sih, itu geblek banget. Cuman nggak yang di depan mukanya gitu. Itu SD lain lah pokoknya. Dan di parkiran itu parah banget sih. Bahkan gue minum bir, itu gue SD minum bir parah banget sih. Ngerokok juga. Intinya gue besar di lower class lah. Dengan pergaulan terminal dulu tuh. Antapani. Gue terminal Kebon Kelapa. Kebon Kelapa tuh yang di bawah. Beda dengan circle Bandung Utara mungkin ya. Kan ada tuh meme-nya Dago. Cowok ganteng tuh pokoknya Dago gitu. Nah gue mungkin di bawah gitu dulu. Jadi gue circle-nya lower. Tapi gue terberkati juga dengan, kalau dibilang pinter sih enggak, tapi at least akademis gue bagus. Jadi gue bisa masuk ke SMP yang paling oke bisa dibilang. Salah dua yang paling oke. Jadi yang paling oke itu SMP 2 sama 5 bro. Bandung ya? Kalau di Bandung. Gue masuk SMP 2. Biasanya susul-susulan 2 sama 5 ini. Gue gak tahu sekarang yang lebih bagus yang mana. Tapi sekarang kan udah zonasi ya. Masuk 2, gue kan naik angkot ya. Pokoknya dari SD tuh gue udah terbiasa naik angkot sendiri. Gak pernah dijemput. Bahkan ada momen SD tuh gue sedih banget karena orang lain dijemput pakai mobil, gue naik angkot cuy. Dulu pas gue di SMP 2 kan itu circle-nya upper class sebenarnya. Pokoknya gini, di sekolah negeri itu, even di UI gitu ya, gue kan sekolah di UI juga. Itu tuh mostly memang orang-orang yang ada duitnya. Karena UI sendiri kan ada kelas paralel. Dulu tuh masih ada kelas reguler. Ya di SMP juga reguler sama internasional, RSBI. Bilingual sebutannya dulu ya. Gua nyebutnya RSBI. Oh iya bener, RSBI ringkasan. Rintisan bla bla bla. Sekolah bertaraf internasional ya. Ya itu bahkan anak SMP naik mobil cuy sendiri. Wih,
Iya, naik mobil sendiri. Pada naik motor juga, motornya juga motor gede ya. Nah, Itu kayak ketika gue masuk sana, gue sendirian naik angkot. Gue merasanya sih ya banyak sih naik angkot. Cuman di sanalah memang pertama kali gue bertemu beda circle. Dan jujur sebagai lower class gitu ya, middle class juga yang gue baru punya motor tuh 17 tahun. Kerasa ini aja sih inferior banget ketika masuk SMP 2. Bahkan kayaknya gue paling alay deh. Gue dulu SMP tuh masih suka ST12. Dan itu sebenarnya masih, sorry to say, cenderung dikatakan alay ya. Ini sorry buat fans ST12, gue juga ST setia cuy dulu. sama gue juga dulu. Iya, tapi gue SMP dulu orang-orang dengerinnya pop punk kayaknya dulu ya, yang lagi ini Paramore gitu-gitu. Gue dengerinnya ST12. HP gue jelek sendiri, itu kayak jadi tantangan aja sih. Alhamdulillah karena udah terbiasa ya di UI, gue mungkin cenderung bisa bergaul sama banyak kelas sosial, ya mungkin makanya juga jadi masuk organisasi, bisa melatih gue kesana juga sih. Itu sedikit cerita gue kali ya, dari masa kecil sampai masa besar. Cuman alhamdulillahnya gue bisa menanggulangi itu. Tapi gue tahu banyak dari lu perseners yang tidak bisa menanggulangi itu sih. Tapi pengalaman lu gimana? Yang lebih rinci mungkin. Terutama difokus di circle ya atau pertemanan gitu. Lu berteman sama orang yang backgroundnya bukan dari kelas sosial. Paling kerasa tuh di SMP sih. Kayak gue ngerasa ada istilah cool kids gitu ya. Sekarang tuh kan cool kids sama nerd dan lain sebagainya. Itu kerasa banget sih. Maksudnya orang-orang yang keren tuh memang bersirkel dengan orang-orang keren, cantik, ganteng juga. Nah gue gak tahu gue ganteng atau enggak sih gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ini orang aslinya ternyata gak ganteng gitu. Di komen YouTube Gue ya. ngakak gitu. Suaranya bagus tapi gak Tapi ganteng. orangnya biasa aja. Ya berarti gue gak ganteng sih kalau gitu. Tapi gue merasa gue gak ganteng gitu. Gue merasa gue gak keren juga. Akhirnya waktu itu gue ngerasa terpinggirkan lah. Makanya gue main point blank dulu. Main PB. Sama. Akhirnya main PB, main Dota. Ketemu sama orang-orang kayak gini juga nih yang mungkin dulu kagak keren. Si Adi gitu kan dulu. Si Chris yang kerja sekarang sih keren mereka. Dulu tapi kayaknya outcast gitu sih gue ngerasanya. Kalau boleh jujur ya. Dulu gue mungkin gak pernah bilang kayak gini ke circle gue. Tapi sempet aja ngerasa kayak gimana ya kalau gue jadi cool kids gitu. Kalau pengalaman personal ya itu. Bahkan gue tuh sempet dibully disebut. Ini jahat banget sih. Dulu ada satu cewek yang nyebut gue besar autis gitu. Dan gue dijudge berdasarkan lagu yang gue dengar. ST12 gitu kan. Dan ini juga alasan kenapa gue dipanggil Evan cuy. Ini gue gak pernah cerita. Gue jarang cerita sih. Jadi gue tuh dipanggil Evan karena ada orang yang suka gue. Gue gak bisa sebut namanya sih. Karena dia kayaknya udah punya pacar. Dan gue udah punya istri juga. Tapi istri gue udah tahu. Cuman dulu tuh dia kayak suka gitu sama gue. Cuman dia circle-nya upper class itu. Karena dia suka sama gue, circle-nya upper class, gue tuh sering diketawain gitu. Oh gitu? Gue sering diketawain dulu. Dan itu sakit hati sih. Tapi ya seperti anak SMP pada umumnya ya bodo amat gitu ya. Mungkin gue bisa bodo amat karena dulu belum ada istilah mental health gitu. Mungkin jatuhnya toxic gitu dulu, tapi gue try to embrace it aja. Dan akhirnya kaburnya ke game online. Gue mungkin SMP kali ya, karena SMA dan kuliah kayaknya gue udah belajar gitu. Ibaratnya lu dari terminal terus ke SMP paling bergengsi di Bandung, bahkan Indonesia gitu. Wow gitu ya. Ya wow bro, wow banget. Cool kids tuh maksudnya dulu anak eksis gitu ya? Anak eksis. Iya kan? Dan cenderung tapi di SMP 2 anak kantin SMP gua. Nah, kebetulan yang eksis itu bukan yang, kalau kuliah sih yang eksis ada juga yang lower class, middle class gitu, yang kagak ganteng, kagak cantik gitu. Iya. Nah, di SMP gua tuh gua merasanya ya, at least perasaan gua yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng doang yang bisa eksis. Dan yang kaya-kaya doang yang punya mobil kayak gitu. Nah, yang punya ruang gitu ya. Ibaratnya orang-orang tertentu yang punya ruang eksis di sekolah gitu kan. Bener, dan gue ngerasanya itu gap antar kelas sih. Dan ketika gue komunikasi dengan mereka pun kagak masuk. Seleranya beda dan sebagainya. Gue ngerasain sih Van, tapi ntar ya gue kepo. Biasanya sentimen apa dulu saat lu mengalami itu? Sentimen apa yang bikin lu jadi tersinggung gitu? Atau apa gitu? Mulai dari transportasi deh, gue turun ke SMP naik angkot. Orang lain tuh dijemput. Dan gue dulu bahkan gak tahu ya. Gue gak tahu Alphard itu semahal itu dulu. Tapi dulu tuh orang, oh banyak yang mobilnya gede ya. Jelek gitu gue mikirnya. Nah ternyata setelah masuk kuliah gue sadar, oh ya gue ada di circle upper class. Tapi dulu gue merasa gak belong aja. Merasa kalau istilah kerennya sih mungkin teralienasi kali ya. Dari left behind lah ya. Iya, left behind, overthinking juga. Syukurnya memang gue gak terlalu mikirin itu dulu. Karena belum ada awareness mental health dan lain sebagainya. Jadi kayak bodo amat kan dulu. Ibaratnya lu either bodo amat, fuck up, atau keren. Dulu gue mikir kayak gitu. Pola pikirnya memang biner banget sih. Ya namanya juga anak SMP ya. Tapi intinya gue merasa don't belong aja. Dan itu gak nyaman banget sih. Tapi lu sempat nyobain culture yang bukan circle lu?
Pernah nyobain dulu? Sempet. Gue dulu pernah nyoba masuk ekskul basket. Padahal gue jarang olahraga lah dulu. Tapi gue pengen keren aja. Gue masuk itu karena pengen keren. Ya namanya juga anak SMP ya. Iya. Dan ketika masuk kayak ternyata ada orang yang lebih disukai dan lain sebagainya. Dan gue melihat mungkin bukan dari karakteristik fisiknya saja gitu ya. Tapi gue melihat itu dulu tuh karena dia ganteng, karena dia kaya, karena dia ada mobil jadi baliknya bisa nganter orang, karena dia rumahnya gede jadi bisa kerja kelompok di rumah dia gitu. Sementara gue kayak kalau ditanya rumah dan sebagainya, aduh ada rasa nggak enak gitu. Gue nggak sampai malu sih, cuman ada rasa nggak enak aja. Oke. Sebenarnya gue juga punya pengalaman yang sama sih, cuman berbeda sih Van ya. Kalau orang tua gue, kalau dia sih sebenarnya lahir dari keluarga yang upper sebenarnya kalau ceritanya tuh. Tapi dia memilih jadi lower class karena dia dapat sentimen di keluarganya. Karena dia ngelihat banyak orang di kampungnya itu lebih dapat akses yang gampang, padahal kelasnya di bawah dia gitu. Nah dia sensi, kok tetangga kok gampang dapat sepeda sih? Akses apaan sih? Apapun, beli apapun. Gitu. Teknologi mungkin dulu punya radio dan lain-lain gitu. Kok tetangga yang di bawah gitu ya. Oh gitu. Tahap-tahap SMA mungkin sentimennya gitu ya. Kok tetangga yang di bawah kok dia bingung gitu ya cerita sama gue. Emang bapak lu gak punya radio atau Nah, mungkin keluarganya itu bukan keluarga yang memang upper class, cuman bukan yang ibaratnya konsumtif lah, gak beli yang kayak gitu-gitu gitu loh. Iya. Lebih menahan. Nah dia kesel, kok tetangga pada kayak gini sedangkan gue gak dapet nih. Boros gitu ya, iya, konsumtif gitu. dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia milih buat cabut ke Jakarta gitu. Kan dia kan dari Sragen, Jawa Tengah, dia cabut ke Jakarta dengan alasan dia pengen menghidupi dirinya sendiri gitu. Dan kesannya gak pengen rely ke orang tuanya gitu. Nah, jadi dari background yang mungkin middle to up ya, gak upper class banget sih gitu. Terus berangkat ke Jakarta, ya pasti lower class juga gitu. Punya sawah gitu berarti ya di Sragen gitu. Iya, keluarga nenek gue tuh asetnya sawah dan lain-lain. Nggak tahu sih dulu tuh tren banget ya orang-orang merantau. Sampai sekarang juga sih, cuman kan kalau dulu kan kayaknya unik gitu ya. Kayak orang dari Jawa Tengah pindah ke Jakarta itu dengan knowledge yang seadanya banget gitu ya. Mungkin kalau kita kan pasti bawa knowledge kan kalau ke luar kota gitu. Ya, bahkan dilarang kalau orang Bandung ya. Ya di kultur gue dilarang. Iya gitu. Nah dia cabut dengan bekal yang seadanya, ya udah bener-bener nguli gitu. Dulu jadi kurir permen di warung-warung. Terus kurir permen gimana tuh? Ini kayak orang-orang yang dari agen. Oh yang jualan Yakult gitu ya? Mending jualan Yakult, dia dari agen ke warung-warung, ngasih ke warung-warung nawarin. Ini ada produk ini ditawarin gitu. Makanya sekarang kan dia kan salesman kan gitu. Mungkin skillnya terasa dari situ. Gitu, dan emang merintis dari mungkin disebut bawah banget ya. Dia juga gak pernah nyebut privilege apa sih, cuman jadi memang merintis dari bawah. Terus ketemu nyokap gue, merit, beli rumah. Dan itu dipaksa sama orang tua gue karena rumahnya murah saat itu. Yang punya kontrakan BU. Oh iya. Iya lu beli aja lah gitu, ini bakal naik harganya gitu. Gak apa-apa lu miskin lagi, yang penting lu punya rumah di Jakarta gitu. Mindsetnya seperti itu dulu. Akhirnya beli, terus mungkin karirnya naik gitu ya. Ya alhamdulillah bisa renov rumahnya gitu. Bahkan ya bisa beli banyak lah kendaraan dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya berarti sorry, berarti lu middle, upper apa nih? Lower? Mungkin secara mindset gue mid to low. Sama juga sih. Jadi tuh gue tuh pernah ditanya juga sama bokap gue. Iya. Yok sebenarnya tuh kita dari kelas apa sih gitu. Itu dalam forum keluarga. Sampai jadi obrolan gue gak pernah sih. Gitu. Ya terus sebenarnya kita dari kelas apa sih gitu. Mungkin dulu lower gue bilang kayak gitu. Sekarang mungkin kita ke middle dan mau ke upper karena udah aware soal asset management. Iya. Gitu. Ya jadi mungkin dari lower gitu ya. Tapi Van, uniknya itu gue tuh SD swasta yang notabene saat itu lumayan mahal lah. Mungkin orang tua gue punya mindset gitu ya. Karena SD fundamental mungkin pengen dikasih pendidikan yang lebih gitu lah di SD swasta. Nah terus SMP gue favorit juga dulu di 85, SMP 85 Jakarta. Tipe-tipe favorit lah. Nah terus SMA gue di 49, ngampus di Telkom. Kalau misalkan circle Van, gue juga ngerasain kayak lu. Gue left behind, bahkan gue dibully dulu gitu. Kapan? Tengil gue dulu. SMP? SD gue gak dibully, gue SD asik. SD teman-teman gue upper class. Dan gue belum paham soal konsep itu lah, jelas lah. Dan masih SD lah ya orang. Masih SD. Tapi gue SD main PSP bro, bayangin SD main PSP. Jemputan bro, gue tuh dulu SD. Oh gue juga jemputan sih. Jemputan SD gitu. Nah SMP mulai kenal yang lebih upper class lagi.
Dan dulu kesannya masuk ke dalam satu kelas yang lu sebut tadi RSBI atau bilingual. Iya. Itu kan setengah Inggris, setengah bahasa kan. Oh lu RSBI berarti? Kagak, gue gak RSBI karena gue kurang pinter. Iya. Gitu. Terus. Nah, gue masuk kelas biasa, teman-teman gue RSBI. Nah itu kelihatan banget gapnya. Biasanya tuh dulu tuh kalau orang anak-anak eksis itu punya beda Van, di kantin tuh kelihatan Van, kerumunan tuh kelihatan gitu. Terus kayak gue tuh kayak lesbian, anjir gue kok nggak bisa main sama dia ya gitu. Bahkan dari handphone bro, dulu tuh gue masih Nexian, tau kan lu Nexian trackball yang kalau mampet pakai minyak angin tau gak? Gue Asia Ramadan sih dulu. Oh pernah? Iya. Ya. Teman-teman lu BlackBerry kan? BlackBerry. Nah, teman-teman gue pakai bener BlackBerry. Iya, BlackBerry. Beda tuh dulu ngeliatnya tuh dia teman-teman gue pakai BlackBerry, gue pakai Nexian dan BlackBerry E63. E63 tuh Samsung. Nokia. Iya. Pokoknya kalau yang hits tuh BlackBerry, Nokia E63, Engage ya. Engage ya Iya. nyebutnya. Engage tulisannya lah yang keren banget gitu lah. Iya. Nah gue pakai Nexian gitu yang wah HP kacau Cina lah tuh ya, Nexian yang 800.000 dulu harganya tuh. Nah. Gitu. Nah gapnya di situ. Jadi gue ngerasa banyak circle gue yang secara obrolan, mungkin kalau obrolan dulu gak terlalu penting, cuman secara pergaulan gitu. Orang-orang yang upper class ibaratnya dulu ya, dan gue berangkat dari yang lower to mid to low gitu. Ya mereka kalau pulang sekolah pasti nongkrong ke tempat-tempat bagus. Kalau dulu Sevel, tau gak 7-Eleven? Yeah. Nah gue tuh gak bisa dulu ke 7-Eleven gitu. Sekalinya bisa pasti maksa. Iya. Gitu. Sekarang mungkin kelihatannya murah ya karena udah kerja gitu. Iya sekarang iya gitu. Dulu tuh gila. Iya sih. Teman-teman gue kok pada nongkrong di 7-Eleven padahal terus makan KFC gitu-gitu tuh. Iya, KFC juga mahal sih menurut gue dulu. Gue sempat menyalahkan juga kenapa gue begini gitu loh. Ya kan, kenapa gue begini. Bahkan potong rambut Van. Dari model gue tuh dulu yang mohawk gitu loh. Iya. Teman-teman gue tuh udah yang keren-keren, yang wah parah dah. Iya, bener. Itu pembedanya kayak gitu. Nah, gue gapnya di sana. Terus kalau SMA sebenarnya udah lebih ini sih, lebih netral karena dia sama tuh antara eksis dan gak eksis tuh dari prestasi. Nah kebetulan dulu gue anak pecinta alam ya, yang vokal gitu, yang sering caper dan lain-lain. Akhirnya gue eksis dan sering Soki gitu. Karena gue dulu banyak berkarya juga kan, makanya sempat dikenal sama teman-teman gue gitu. Dan kalau kuliah ini menarik, gue lebih memilih main sama yang bukan fakultas gue. Karena di fakultas gue ngerasa teman-teman gue tuh upper class gitu, dan gue nggak cocok dalam tahap pergaulannya gitu. Ngomonginnya dugem dulu. Iya. Ngomonginnya biasalah soal romansa dan lain-lain gitu. Terus brand-brand baru gitu. Gue tuh nggak bisa kayak gitu dulu. Terus gue main sama teman-teman dari anak seni yang notabene lebih masuk ke gue gitu. Lebih punk lah ibaratnya lah. Iya. Lebih anarkis. Lebih anarki Lebih lah. anarkis. Kayak gitu. Nah terus ya gue ngerasa sih ternyata sekarang juga baru relate ya, mungkin ketemu sama lu juga sama teman-teman lain juga, dan ngerasa perbedaan kelas di dalam circle tuh apa ya, gue nggak nyebut sebagai problem tapi apa kan, kayak semacam apa ya, Problem sih. Problem. iya tapi problem yang unik gitu, problem yang bisa bikin jadi produktif karena bisa belajar gitu kan ada problem yang nggak produktif gitu ya, masalah terus. Nah gue ngerasa sekarang ya begitu, jadi kayak bisa nggak ya gue main sama dia gitu, dia punya background yang berbeda banget sama gue, dari cara pembelian makan, terus beli-beli brand dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira begitu sih. Gue sekarang lebih banyak mikir kayak bisa gak gue main dalam circle tertentu yang bukan dari background gue. Ya dalam hal segi ekonomi, pendidikannya, cara ngomongnya dan lain-lain gitu. Ini jadi pertanyaan selanjutnya Van ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Kita di tahap kita yang sekarang lah ya. Di tahap perjalanan sekarang gitu. Atau mungkin kita melihat fenomena luar juga boleh deh. Sebenarnya bisa gak sih satu circle itu multi kelas gitu? Ada yang dari lower, ada yang middle banget, dan ada yang upper gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue ngejawab pasti bisa. Sangat mungkin, bahkan bagus banget malah kalau bisa kayak gitu. Ini kita bahas riset ya. Kayak kemarin kan kita nemu riset kan, yang mana orang kalau lu sorry to say lower class atau miskin gitu ya, terus lu bergaul dengan orang kaya yang kelasnya jauh di atas lu, itu tuh kan lu, ini bisa ditunjukin grafiknya ya. Dari New York Times ya? Iya, dari New York Times. Lu bakal bisa cenderung penghasilannya lebih tinggi daripada yang gak punya circle orang kaya. Nah itu malah jadi bagus menurut gua. Dan kalau secara psikologi, ini kita bahas benefitnya dulu ya. Gue sebelum gue jelasin kenapa bisa. Adalah karena kalau misalnya lu berteman dengan banyak orang gitu ya, dan gak homogen. Ini topiknya sensitif tapi gue tetap bawa aja ya. Jadi kenapa radikalisme itu ada? Itu karena lu bergaul sama orang itu aja. Dan ini juga dulu yang bikin gue pernah ikut lomba, alhamdulillah juara 1 sih waktu itu, lomba intervensi sosial. Orang tuh kan punya stigma ya kepada satu sama lain. Kayak misalnya gue ke orang Batak, ke orang apa, pasti kita masing-masing punya stigma.
Ya mungkin lu mikir kayak orang Padang tuh pelit dan lain sebagainya. Dan bisa jadi stigma itu benar. Cuman bakal punya stigma yang keras kalau lu nggak kenal sama orangnya gitu. Paham nggak? Jadi tak kenal maka tak sayang sebenarnya. Itu tuh bisa jelasin sama teori psikologi. Jadi kalau lu lihat orang-orang yang udah pernah keluar negeri kemana-mana gitu ya, dan berteman dengan siapa aja dari berbagai macam background, itu cenderung nggak radikal. Kenapa? Karena dia bisa ngerti point of view orang. Dan dia bisa lebih toleran, bisa lebih open minded. Nah ini alasan kenapa radikalisme terjadi di lingkungan yang homogen. Contoh pesantren. Pesantren kan mungkin cenderung itu aja kan. Ya gue nggak bilang pesantren itu semuanya radikal gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat radikalisme itu biasanya terjadi di lingkungan yang itu doang. Jadi biasanya kalau di Amerika Serikat mungkin ketika ini sih ya, orang kulit putih yang menganggap ras lain itu lebih rendah gitu. Karena ya bergaulan sama itu doang. Dan menganggap mungkin orang kulit hitam itu jahat. Menarik banget Van bahas radikalisme ya. Gue juga dapat insight baru. Jadi tendensi orang ketika dia bergaul mungkin dalam doktrin yang sama terus, Yoi. dalam circle yang sama terus, Bakal merasa paling bener lah intinya. Circle dia yang paling bener gitu. tapi gue ada ini sih, gue ada bukan asumsi semacam Asumsi. diskusi, Oh, tapi ini mungkin rada keras juga ya. Dulu gue di kelas filsafat pernah diskusi di kelas soal ilmu alam gitu. Ini bukan sebuah fakta ya, cuman semacam diskurs atau wacana. Dipantik lah. Kenapa? Teroris itu lebih banyak backgroundnya dari fakultas MIPA. Tapi emang yang bener itu. Bener. Gue pernah nyari riset, bukan riset. Gue pernah dulu pas zaman teroris, bahkan pembunuhan yang di Kalibata itu backgroundnya dari MIPA gitu. Gue bukan menjelekan fakultas atau ilmu ya. Cuman kita melihat dari segi behavior atau sosialnya mungkin gitu ya. Itu karena Van, dari diskusi itu dia bukan kesimpulan ya, tapi ada satu wacana dibilang di MIPA itu cenderung biner. Eksak kan cenderung biner ya. Kalau nggak salah bener gitu. Kita kalau berpikir saintis gitu kan. Iya. Kalau nggak salah tuh bener. Ya kalau nggak hitam putih, kalau nggak A ya B gitu. Jadi itulah keberangkatan kenapa orang ya jadi nggak bisa melihat dunia luar gitu. Jadi ajaran dia, doktrin dia, ya udah, ya itu bakal dipegang terus sama dia dan dia merasa paling benar seperti itu. Gitu ya. Dan gue kalau gue nonton ceramahnya Pak Bambang Sugiharto, dia ngebahas kenapa produk Renaissance itu banyak memunculkan perang di awal-awal abad 19 gitu. Kenapa proyek yang keren banget, proyek sains, ya, proyek pencerahan justru berakhir dengan peperangan gitu. Apakah dia nanya, apakah tendensi Renaissance atau tendensi sains itu punya tendensi kekerasan gitu. Ternyata Dia nggak jawab. Oh, tapi iya. dia mempertanyakan. Iya, Gitu. iya. Itu dalam kelas postmodernisme waktu itu. Oke. Dia mempertanyakan kok proyek yang sekeren ini bisa menimbulkan sebuah peperangan gitu. Ini balik lagi tadi, makanya nyambung banget mungkin ya di tahapnya yang kenapa satu circle itu kalau misalkan bermain sama orang-orang yang itu aja, ya mungkin bisa jadi dogmatis gitu ya, atau Dogmatis, ya, benar, atau dogmatis. membawa doktrin yang itu aja. Dan berasumsi negatif ke orang juga, stereotyping. Dan ini risetnya udah ekstensif lah. Selain itu Van, tadi kan lu bahas soal, lu tadi narik soal ini Gue ya, lebih ke dampak tadi ya. dampak ya gitu. Ada lagi nggak? Kalau misalkan ditarik lagi pertanyaannya, contohnya gini deh, gue udah kedoktrin sama circle gue pengen keluar. Nah itu bisa apa enggak sih gitu? Gue pengen main sama orang yang beda bukan dari kelas gue atau background gue gitu. Sedangkan gue udah kedoktrin misalnya gitu, atau gue udah membawa latar belakang gitu. Nah itu gimana menurut lu kalau pengen keluar? Bisa. Beratnya. Bisa banget. Ini gue dulu bikin intervensi sosial kan kayak gini. Karena ini gue bicara dikit soal disabilitas ya. Iya. Jadi kayak disabilitas itu adalah orang yang, gue nggak bakal bahas definisi, tapi intinya yang nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu kan, yang pakai kursi roda atau nggak bisa mendengar, nggak bisa, pokoknya ada kemampuan indranya yang tidak bisa berfungsi, makanya kita bilang disabilitas gitu ya. Dulu tuh kasar sebenarnya, dan gue nggak menyarankan orang bilang ini, tapi orang bilang cacat gitu kan. Dulu tuh gue ketika lomba emang tujuannya adalah gimana caranya biar lu tuh nggak menganggap disabilitas itu buruk. Karena ya sebenarnya apa yang buruk gitu dari lu? Ya kalau lu terakhir lu nggak punya tangan, atau misalnya lu punya temen yang dia nggak ada tangan gitu ya, terus tunanetra gitu, ya jangan berprasangka atau punya stigma buruk ke dia. Ini tuh kan banyak anak-anak gitu ya yang seperti itu, yang kayak misalnya, ih itu nggak punya tangan gitu, kayak gitu-gitu, atau ih dia nggak bisa ngelihat. Nah gue tuh dulu tujuannya adalah untuk mengurangi prasangka atau stigma itu. Nah anggap aja lu udah kedoktrin kan di suatu circle gitu. Oke. Bahwa wah misalnya ini gue sebut aja ya, doktrin-doktrinnya misal Cina buruk gitu kan, atau misalnya Islam teroris gitu ya, gue serang semua nih ya. Padang pelit. Padang pelit gitu kan, itu stereotip gitu.
di kondisi tertentu ketika lu keluar dan ketemu sama orang itu lu bisa mengurangi prasangka atau stigma. Makanya kalau lu lihat sekarang itu sekolah, ini gua nggak tahu sih sekolah pada pakai teori ini atau enggak. Itu sekarang dari kelas internasional, dari sekolah internasional kayak gitu-gitu maupun dari sekolah negeri, itu selalu menyediakan studi banding. Oh, oke. Atau kalau kuliah, gua ada mata kuliah namanya Masyarakat Indonesia gitu, MMI dulu, Manusia dan Masyarakat Indonesia. Gua harus terjun ke, sorry to say, lower class gitu ya, lower class yang beneran parah, kelas termarginalkan lah. Biar gua ngerti gitu, karena di suatu kondisi, selama kondisinya itu mereka equal, jadi misalnya lu ketika ketemu circle luar equal itu maksudnya adalah lu setara, as in lu nggak ada titel bos atau misalnya lu titel majikan ke pembantu atau gimana gitu, itu bisa mengurangi stigma. Nah itu yang gue desain dulu, dan makanya gue juga selalu mencoba sih secara pribadi untuk selalu open sama budaya-budaya baru yang mungkin gak make sense buat gue, karena itu bakal meningkatkan ya perspektif gue ke dunia sih. Gue bakal lebih toleran, gue bakal lebih open minded dan lain sebagainya gitu. Jadi apakah bisa, dan itu sangat bermanfaat, dan itu dipakai juga sekarang sama sekolah-sekolah termasuk kampus juga. Gue nggak tahu lo pernah studi banding atau ke kaum marginal atau mungkin ini nggak pas di sekolah atau Kalau kuliah? program nggak pernah, cuman karena gue naik gunung mungkin ya. Gue kan sering naik gunung dulu. Oh, ketemu pedagang-pedagang kecil kayak gitu gitu ya. Ketemu yang notabene sorry ya dari lower class juga, karena kan ya dia berdagang gitu ya, atau mungkin kerja seadanya gitu. Dan mungkin stigma kita kan aduh kotor dan lain sebagainya, kayak gitu. Makanannya nggak sehat gitu kan. Betul. Itu kan ada stigma seperti itu. Tapi kalau udah kenal ya sebenarnya nggak gitu banget juga. Meskipun mungkin ada derajat, bisa jadi benernya gitu ya, kayak orang Padang pelit, orang Cina songong gitu kan, dan lain sebagainya. Mungkin ada benernya to some extent, tapi nggak semua orang seperti itu gitu, dan lu nggak bisa generalisasi. Nggak semua Islam teroris gitu. Iya benar sih. Dan kalau menurut lu itu alasannya karena nggak pernah keluar gitu, karena nggak pernah memandang dunia, dan karena dia cuman bergerak di lingkungannya doang. Yes, itu penelitiannya ekstensif banget sampai sekarang. Mungkin salah satu alasan kenapa dulu pas lomba gue menang karena penelitiannya ekstensif sih. Karena saingan gue waktu itu pas lomba gitu ya, bagus-bagus intervensinya. Cuman mungkin teori yang gue pakai lebih banyak banget di riset gitu. Bahkan sampai ke ya bisa ngurangin, even secara online lo ketemu sama orang. I mean lewat Omegle kayak gitu-gitu kan. Ada yang gak tahu Omegle kayak. Ome TV. Iya, lewat ya gitulah pokoknya Tinder gitu-gitu. Itu tuh bisa ngurangin. Kayak lu match sama orang Islam sama orang Kristen Chinese gitu ya. Itu sebenarnya bisa banget ngurangin prasangka lu. Iya bener. Mantan lu orang Chinese bukan? Chinese kan? Tapi campur. Oh, Gue pernah pacaran sama campur. orang Kristen 2 tahun. Oh iya. Mengubah perspektif lu gak? Iyalah jelas. Ternyata orang Kristen gini ya gitu. Iya, bukan itu juga, tapi ternyata pandangan orang Kristen terhadap dunia tuh kayak gini ya. Oh gitu. iya. Bukan terhadap dianya, tapi Paham. pandangan dia terhadap dunia kayak gini, yang mungkin selama ini di pikiran gue tuh salah gitu. Ya beda banget ya. Bahkan kadang-kadang, kok beneran dia gitu. Iya. Gitu. Nah, terus ya gue juga ngalamin hal banyak sih ya. Maksudnya ketemu-temu orang-orang baru yang mungkin lintas ideologi juga. Iya, lintas benar. kelas juga. Tapi Van, kalau dibahas, sebagian orang ada yang nggak bisa gitu. Ada yang nggak bisa kayak kita, ada yang nggak bisa ngelihat keluar, ada yang nggak bisa match gitu. Nah, menurut tuh karena apa? Karena kapitalisme sih menurut gue. Tapi jujur benar. Soalnya gini, kalau misalnya kita ngomongin dunia sekarang, kan sebenarnya yang ya sekarang gue sempat ngelihat juga ada Chinese woman gitu ya. Ini beneran Chinese, not ethnic Tionghoa gitu. Dia tuh pura-pura jadi orang upper class. Terus dia intinya berperilaku seperti upper class. Intinya dia bilang, gue riset nih rambut gue dibagusin dan lain sebagainya. Itu dia bisa hidup 1 bulan atau 2 bulan gitu tanpa bayar bro. Kenapa? Karena upper class, misalnya ketika lu datang ke hotel gitu ya, hotel bintang 5, ya lu bakal dilayanin kalau diri lu adalah dianggap sebagai upper class. Itu bahkan kayak dipuja-puja sampai to some extent bisa dapat barang gratis kayak gitu-gitu. Sementara kalau orang miskin, ibaratnya lu ke restoran bintang 5, terus lu pakai baju yang begajulan gitu ya, sobek-sobek ya, bukan yang kayak gini ya, ini model ya. Tapi ibaratnya lu pakai baju yang jelek lah gitu, yang gak sesuai standar, jelek dalam tanda kutip, lu bakal diusir.
Nah ini yang menurut gua mungkin jadi kurang adil kali ya di sistem kapitalisme ini. Karena kalau dari riset ini bisa diperdebatkan. Gue baru aja baca buku Capital in the 21st Century gitu. Dia mengolah big data banget. Gap inequality itu makin tinggi. Apakah ini masalah? Menurut gue enggak. Gue sih bodo amat gitu ya inequality. Yang penting sebenarnya gapnya nggak terlalu jauh dan nggak ngerugiin siapapun. Ya ibaratnya gini lah, kalau ada orang yang oke banget, ya kalau yang di bawahnya oke-oke aja juga nggak masalah kan. Maksudnya lu nggak usah sirik dong. Iya. Ya kan. Nah jadi gue bukan berarti melawan kapitalisme, hancurkan sistemnya, enggak gitu. Tapi intinya ada dampak inequality itu gitu, dan itu juga ngaruh ke mindset masyarakat menurut gue. Karena yang gue lihat orang kaya bisa ke bawah. Lu kan mungkin ya bapak lu upper class dan lain sebagainya kan. Tadi ada sawah dan sebagainya. Terus lu juga mungkin merasa lu lower middle class, tapi sebenarnya ya lu dengan lu punya MacBook Pro dan lain sebagainya. Iya, nggak usah disebut juga ya. Iya. Buat brand lagi ya. Silakan Apple kalau mau ini. Tapi dengan lu punya ya itu iPhone, MacBook Pro dan lain sebagainya, ya lu mungkin termasuk OKB. OKB. Nyinyir. Tapi intinya gue jadi buyar lagi gara-gara OKB. Tadi sampai mana? Oh, orang kaya itu kan punya kapital, dan kita hidup di dunia di mana ya kapital yang paling utama. Jadi orang kaya itu sebenarnya bisa kalau mau ke bawah ke tengah. Lo mungkin punya lah temen gitu yang kaya banget gitu ya, mobilnya Mercy dan lain sebagainya. Terus kayak nongkrongnya di warkop kayak gitu-gitu, dan itu dihargai, sangat amat dihargai, malah dipuja-puja. Misalnya Mark Zuckerberg gitu, tuh pakai kaos gitu kan, padahal kaosnya harganya mahal itu. $5.000. Iya, kacau. Iya, jadi kayak orang tuh sekarang memuja-muja orang kaya yang humble gitu. Konsekuensinya sebenarnya adalah bukan memuji humble-nya ya, yang jadi gua highlight, tapi orang kaya tuh punya akses dan bakal kalau ke bawah dipuja-puja. Orang miskin mau ke hotel bintang 5 norak gitu ya. Bahkan kita aja bilang OKB gitu ya, yang pakai kaos Gucci gede-gede norak kan gitu. Dianggapnya seleranya jelek karena nggak sesuai sama dalam tanda kutip upper class gitu. Nah itu yang mau gue highlight. Makanya orang nggak bisa masuk tongkrongan seenaknya. Tapi kalau upper class cenderung akan lebih mudah diterima. Kayak oh dia lebih merakyat. Ya anggap aja ini gue jadi keinget lagi. Kayak Cinta Laura pas di Citayam Fashion Week kan orang foto-foto nggak apa-apa gitu. Itu dipuji-puji banget. Tapi pas JJ gitu ngerasa keganggu gitu ya. Alah miskin norak lu. Itu kan kayak mindset orang kayak ke kapitalnya banget gitu. Iya benar. Ke kapitalnya banget. Itu yang menurut gue jadi problem sih. Padahal kalau mungkin kita coba ngerti perilaku JJ kenapa seperti itu. Kenapa dia sampai teriak-teriak. Gue gak mau difoto. Minggir dulu. Itu bisa jadi karena emang gak terbiasa di lingkungan seperti itu. Kaget secara psikologis. Tapi kalau ditarik lagi, Van, kenapa tadi kan lu bilang kalau yang let's say yang upper gitu lebih gampang dapat akses kemanapun. Tapi kenapa yang lower enggak gitu? Kenapa yang lower atau middle tuh lebih susah gitu? Kapital. Balik lagi ke sistem Kapital. Kita bedah kurikulum 1% ya. Ini tolong tunjukin nih kurikulumnya di sini. Iya. Kurikulum 1% tuh cara kita respons kapitalisme sebenarnya. Karena dari level 1 sampai level 4 itu ngomongin soal kapital. Gitu. Level pertama kapitalnya apa? Finansial kan. Cash flow ada. Terus kapitalnya juga apa? Ada relationship kapital. Social kapital. Iya. Basic relationship dengan keluarga. Kalau keluarga lu fuck up secara keuangan, berantem terus. Salah satu faktor utama orang bercerai ekonomi kan. Iya. Kalau lu lower class, lu bakal cenderung sering berantem. Lebih banyak broken home-nya. Level 1. Level 2, uang lagi. Ya ada kesehatan sih ya. Kesehatan. Tapi kalau lu miskin, ya lu susah untuk nyari makanan sehat dan enak. Biasanya trade off-nya adalah kalau sehat dan murah nggak enak gitu kan. Kalau sehat dan enak ya nggak murah gitu. Terus level 3 mental health dan lain sebagainya, boro-boro lower class mikirin itu gitu ya. Dan udah pernah kita bahas, orang miskin cenderung lebih mudah stres. Di video 1% di postingan. Jadi kayak kurikulum 1% kalau lo lihat itu kapital semua sebenarnya. Kapital yang ironisnya tidak pernah dipelajari di sekolah. That's why gue bilang tadi, kalau orang kaya ya pasti punya akses. Orang lu lahir level 3. Iya sih ya. Orang lu lahir level 3, level 4. Kalaupun ada orang kaya yang fuck up, ya gak akan se-fuck up itu.
Realita seperti itu bro. Menurut gua ya at least bisa diperdebatkan. Tapi kita coba deh, kita kalau sistem oke lah ya. Kita tahu gitu sistem jadi Iya. bikin Paham. semacam pembeda gitu. Jadi mungkin kalau kata lu itu kan karena kita hidup di sistem kayak gini, jadi kita tuh mengenal orang berdasarkan marketnya atau berdasarkan dari si kelasnya gitu. Tapi kita coba kesampingkan hal itu dulu deh. Kalau misalnya memang kita bahas hal lain gitu ya, selain dari kapital itu gitu. Ada hal lainnya sih kayak apa sih kayak kalau misalkan di konten kita yang semalam kan ya. Iya. Ini udah lama mungkin ntar diposting ya. Ada konten kita pernah bahas soal problemnya itu nggak cuman dari segi keuangan dan lain-lain, cuman dalam segi minor juga dan taste-nya dan seleranya. Iya, Gitu. benar. Itu apa itu? Lu gimana komen hal itu gimana? Jadi pembeda antar circle kadang nggak cuman dilihat dari segi ekonomi, cuman dari gimana orang itu beraktivitas, which is minor dan taste selera dia. Itu gimana? Benar. Dan ya itu kita kan hidup di mana orang yang punya kapital lebih banyak dihargai. Dan orang yang punya kapital lebih banyak itu kan nggak perlu musingin harus kerja dan lain sebagainya kan. Jadi mereka punya waktu luang ya yang udah pernah kita bahas juga untuk belajar hal-hal yang sebetulnya manner yang jatuhnya apa ya nggak dipelajari sama lower class. Kayak misalnya simple, ini banyak orang yang nggak tahu nih yang baru kerja gitu ya. Misalnya lu ngasih kartu nama, itu lu ngasih jangan gini, gitu. Ngasihnya gini. Nah, ngasihnya gini kenapa? Ya sebenarnya ini kultur Jepang kalau nggak salah untuk menghargai bahwa nih loh gitu. Pakai kedua tangan. Nah ini tuh gue ngelihat dari sana aja. Itu ngelihat ke partner ya. Meskipun gue nggak bisa bilang gue upper class gitu. Cuman itu kan kultur yang mungkin diajarin di ketika lu punya kapital ya. Dan lu belajar hal itu kan. Nah sesimpel dari kartu aja itu. Ngasih kartu. Terus kayak cara salaman. Seberapa erat. Sambil ngelihat mata. Orang miskin tuh mungkin kagak bisa ngelihat mata orang gitu. Nggak bisa mengenali emosinya dan lain sebagainya. Jadi ketika dan taste-nya juga beda kan, mungkin musiknya yang satu dangdut, yang ya ini stereotip ya, orang miskin itu kan dangdut dan lain sebagainya, orang kaya tuh mungkin jazz. Bener. Ini gue disclaimer dulu Ivan, mungkin nanti ada yang bingung nih atau ada yang mungkin ada yang kritik. Jadi siapa yang bikin standar itu gitu? Nah mungkin gue simpulin standar itu muncul karena sistem lagi ya gitu. Society ya secara society, langsung atau gitu. tidak langsung kita lah. Kita society gitu. Kita nggak mau bahas itu dari mana standarnya. Cuman kita hidup di standar yang seperti itu. Iya, gitu. dan harus diterima aja. Tinggal lu gimana. Kita nggak tahu siapa yang bikin. Kalau misalkan orang upper class harus ngasih kartu nama kayak gini. Cuman memang itu sudah berjalan gitu. Sudah berjalannya seperti itu. Jadi kita coba di tahap yang pertemanan deh, Van. Berarti kalau misalkan gue membawa background gue as lower class or middle class dengan membawa manner gue. Dengan membawa taste gue, itu bakal ada kemungkinan sulit masuk ke dalam circle yang upper. Sulit. Dan sebaliknya juga. Sebaliknya juga. Tapi orang yang upper mungkin akan cenderung lebih mudah diterima yang tadi gue bilang. Kenapa middle susah ke atas? Ibaratnya kalau lu ya dari masalah makan aja. Mungkin lu pengen ngajak makan di ayam SPG. Nah itu kesukaan gue kan ayam SPG misalnya di Bandung. Mungkin kalau orang upper class yang gak pernah makan di pinggir jalan gak mau. Tapi ya mereka bisa aja kan berkompromi dan lain sebagainya, orang tetap enak juga. Cuman kalau preferensi orang-orang kelas tertentu dalam memilih makanan tuh udah beda. Dan itu bayangin makan tuh kan 3 kali sehari. Lu kalau tiap hari ada konflik gitu sama pasangan sama temen ya susah juga kan. Ibaratnya mungkin perlahan-lahan lu akan keluar kalau lu gak cocok. Kayak gua gak suka kalau gue kurang prefer lah kalau diajak dugem gitu sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang ngajak gue kayak gitu, ya gue nggak bakal ikut gitu. Tapi ini bukan masalah kelas ya, karena kelas atas, bawah, tengah ada. Tapi sama juga sih tempat dugem juga ada yang kelas bawah, atas, tengah juga sebenarnya. Jadi ada yang lagunya tuh mungkin kalau di tempat dugem ini Future House, kalau di tempat dugem ini mungkin Daft Punk atau apa. Iya, benar. Gitu. Cuman ya jujur sih ya, kalau boleh jujur ya makin upper. Kedengerannya makin klasik gitu sih dan makin tenang. Gua ngerasanya ya. Gua sering kali merasa ya berisik aja gitu kalau yang pergaulan di lower atau middle. Jujur ya. Gua nggak bilang gua upper, tapi ketika gua ketemu sama orang yang upper tuh pemilihan tempat, arsitektur dan lain sebagainya jadi lebih dipikirin gitu. Dan itu yang membuat gua juga mungkin sama beberapa tongkrongan tertentu jadinya gua jadi jarang ikut karena preferensinya beda. Dan itu membuat gua tidak nyaman. Kita bahas Shelby deh dikit ya. Boleh ya. Ya gue kan nonton Peaky Blinders juga dan bukan yang gak ini banget lah sebenarnya, Van, yang gak fokus banget gitu loh. Kita juga sering bahas ya si Shelby itu kan
sebenarnya kan memang dari lower Very class. very lower class. Apa sebutannya tuh? Gypsy ya? Iya udah gypsy. Gypsy kan kagak punya rumah ya. Ah. Tinggalnya di karavan. Iya kayak Kuda gitu. gitu. Pokoknya berangkat dari sana lah gitu. Dan dia naik tingkat dan sampai tahap di kekayaannya gitu kan. Udah jadi DPR dia. Udah Iya. jadi DPR kan. Masih punya stigma kan? Masih didapat stigma sama circle-circle-nya yang dari aristokrat gitu. Jadi emang seperti itu. Itu bisa terjadi di real life kita. Gak cuma di kerjaan tapi di pertemanan. Bisa terjadi. Dan bukan hanya masalah kapital. I mean ya mungkin bisa dibilang kapital ya. Tapi kan kapital banyak. Iya. I mean bukan hanya masalah uang. Lu bisa aja punya uang 1 miliar tapi lu alay. Lu lower class. Lu berisik. Tetap Gitu. dapat stigmanya gitu. Tetap bisa dapat stigma seperti itu. Dan Tommy Shelby juga seperti itu. Misalnya si Tommy Shelby kan ditawarin whisky nih. Lu mau apa? Misalnya whiskynya keren-keren ya. Menurut upper class. Whisky A, B, C gitu ya. Terus dia pilihnya malah yang gue mau Irish whiskey deh. Yang paling murah dia maunya. Yang ibaratnya alay. Ya itu aja udah kena stigma. Kok lo Irish whiskey gitu kan. Kan gak enak cuy gitu. Kagak ada rasanya cuy gitu. Sama orang-orang ini upper class yang lain. Ya itu aja dari pemilihan minum. Iya dan banyak lagi ya. Iya obrolan minum. Banyak sih gak cuma minuman doang sih. Kalau Minuman, di obrolan. gua tuh bahkan cara ngomong Van. Bener-bener cara ngomong juga. Cara ngomong kan juga kadang-kadang kalau kita bermain dengan circle yang beda gitu ya. Dari cara ngomong aja kan bisa dapet stigma. Nih apaan sih kampung banget gitu. Dari basa-basi cara ngomong. Iya, baik lagi itu mungkin di circle yang close minded ibaratnya gitu ya. Mungkin kalau yang lebih open minded ya wajar gitu dan bisa Iya, mengerti gitu. Bisa mengerti. Iya. Orang yang well traveled dan lain sebagainya pasti bisa mengerti. Iya. Tapi kita sekarang kan kayaknya fokus bahasannya kan ke lower class banget dari tadi dan middle class mungkin itu low gitu ya. Nah kalau misalnya kita bahas Van, kalau dalam soal akses ya, kita nggak ngebahas dari bawah ke atas juga tapi atas ke bawah. Untungnya apa menurut lo orang upper class main sama yang lower class gitu yang lebih bawah? Kalau menurut tuh kayak gimana? Kalau menurut gua, ya upper class ada sih ya yang mencoba deket sama rakyat-rakyat kecil dan sebagainya. Untuk mendapatkan keuntungan itu banyak. Dan kalau dibilang keuntungannya apa ya jelas lah. Kayak support dan lain sebagainya. Tapi di sini gua nggak membahas secara etis seperti apa gitu ya. Cuman kalau lu sebagai entah lu upper class, middle class, lower class, lu ke bawah dan lu deket sama orang-orang bawah. Dan jujur gua sangat kagum sih dengan Yoga sebenarnya dengan lu. Kenapa? Karena Maneh kan bisa deket sama orang-orang bawah bro. Grassroots Banget. Sama tukang-tukang parkir, sama tukang soto, apalagi yang jaga kosan. Tapi kan jadi enak kan, maksudnya ya bayangin lah, misal lu bayangin orang kaya masuk ke kosan lu gitu ya, terus ketemu sama abang kosan lu, mungkin mereka punya stigma kalau nggak pernah. Apa sih ini gitu ya? Apa sih ini orang gitu, ini orang serem gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan lu sudah lepas dari stigma itu kan, dan lu bisa deket sama mereka. Dan akhirnya lu juga lebih tenang di kosan, ibaratnya lu tahu lu bakal di backup sama si orang itu gitu. Meskipun lu mungkin ya kalau upper class bukan sih ya, mungkin jatuhnya middle di kosan yang bisa jadi biasa aja. Tapi dengan lu berteman dengan lower class, berteman baik dan juga memperlakukan mereka dengan baik, ya mereka juga akan memperlakukan lu dengan baik, plus lu dapat akses hal yang tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berteman dengan dia. Entah apa ya, mungkin lu bisa kasih contoh. Yang paling gue dapat keamanan sih. Keamanan. Iya. Dan ya pertemanan juga gitu, Van. Jadi kayak ibaratnya kalau gue lihat kenapa upper class bisa butuh juga main sama lower class gitu. Mungkin dia butuh sebuah makna gitu loh. Kalau hidup tuh seperti ini gitu. Gue tuh kayak gitu juga gitu loh. Gue pengen tahu hidup di luar gue seperti apa. Makanya gue main sama yang jaga kosan dan lain-lain gitu. Gue ingat satu film Into the Wild, dia tokohnya memang dari upper class dan dia memilih buat menjalin hubungan gitu lah sama orang-orang di lower class gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa dapat makna gitu, Van. Dia ngerasa bener, balik lagi ke sekolah tadi yang soal doktrin. Dia merasa selama ini doktrin dia di keluarga tuh upper class banget. Sedangkan itu bikin dia jadi close minded gitu. Dia pengen tahu, oh ternyata kalau misalkan gue main sama middle class atau lower class, itu gue punya point of view lain terhadap dunia gitu. Di akhirnya berkarya, di akhirnya nulis dan lain-lain kayak gitu. Nah jadi menurut gue penting sih ya. Jadi di upper class pun atau di kelas manapun gitu ya, harusnya bisa bermain sama ya kelas yang bukan dia juga gitu. Karena mungkin dalam tahap, kalau misalkan upper class deh, dalam tahap mungkin dia nggak bakal dapat tahap ini ya, tahap finansial untuk bermain di lower class gitu. Tapi ya dia bisa dapat benefit yang lain, misalnya dapat sosial kapital gitu. Dan mungkin lu bisa dapat apa ya? Ya mungkin dalam segi keamanan atau bantuan apapun gitu. Iya. Itu sih. Intinya banyak teman lebih bagus lah daripada dikit teman. Kita bisa sepakat nggak di sana? Iya. Maksudnya ya
tidak membicarakan kualitas ya. Ini aing bahas ini deh, aing bahas hal-hal yang perintilan aja Van ya di kosan ya. Dengan aing berteman dengan seperti itu, aing sering dibantu cuci piring. Dibantu dulu buat benerin motor, buat parkirin motor gitu. Dibantu buat benerin water heater nih, Nandus mungkin harus. Iya, maksud gue itu poinnya tuh gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak gue bisa dengan gue berteman sama orang seperti itu, ya dengan yang bukan kelas gue, ya gue dapat hal lain gitu. Siddhartha Gautama pun kan sebelum dia menjadi yang tercerahkan kan, ya jadi story-nya adalah Siddhartha Gautama kan menjadi Buddha ya. Yep. Tolong korek gue kalau salah ya ini, karena gue Islam basically dari lahir. Buddha itu kan dia dari kerajaan, dan di kerajaan itu di luar kan banyak penyakit, banyak apa kan. Nah dia tuh hidup kaya banget kan, dan hidup kaya pun jadi meaningless gitu menurut Nah dia. itu maksud gue. Meaningless Sometimes kan? Ya. Karena bosen gak sih kalau semuanya Semuanya bisa ada. lu dapetin dan lain sebagainya, dan kebahagiaan lu jadi nggak berarti tanpa, kalau refleksinya Siddhartha sih tanpa kesedihan, tanpa suffering jadi nggak berarti. Dan dia jadi menyadari, oh kebahagiaan ternyata meaningless juga. Oh. Gitu ketika keluar keren kan. Ketika dia, oh ternyata dunia luar tuh banyak pengemis dan lain sebagainya. Akhirnya dia pergi ke apa? Keluarlah intinya. Meditasi di, tolong koreksi kalau gue salah ya, di pohon bodhi gitu. Di hutan-hutan gitu setahu gue. Iya di sebuah pohon, gue lupa namanya apa. Ya dia mencoba melepaskan diri dari semua, ya itu yang dia bilang sebagai suffering. Karena bahagia pun bosen kan gitu. Kayak suffering juga. Dan kebahagiaan yang ideal itu, atau hidup yang ideal tuh ketika lu terlepas dari semua itu sih. Dan dia upper class, dan itu dia temukan ketika sudah menemui lower class, middle class gitu. Di luar circle-nya dia. Oke. Siddhartha Gautama ya banyak lah yang, ya bahkan Karl Marx, Engels juga kan. Sebenarnya kan Karl Marx dan Engels bisa ketemu menghasilkan karya gitu. Itu gara-gara dibiayain gitu. Ya si Marx kan miskin gitu. Iya. Itu dibiayain risetnya, tinggalnya, bukunya gitu kan. Nih gue jadi mikir panjang sih, jadi unik banget ya. Kadang-kadang makna kita nggak pernah dapat makna hidup karena mungkin selalu diam. Kurang main sih. Iya diam di dalam main. satu tempat gitu, terlalu. Jadi kayak mungkin gue udah cukup semuanya, cuman kok nggak bermakna gitu. Ya mungkin itulah alasannya kenapa kita harus pindah juga. Kita harus mencoba culture kelas lain. Iya. Cobain kesedihan di kelas lain. Dan kayaknya nggak perlu jauh juga sih ya, di dekat kita juga banyak. Iya. Ya dengan cara kayak gue tadi lah, maksudnya ngobrol sama tetangga, ngobrol sama tukang soto gitu. Kalau pulang kampung setiap hari apa, setiap bulan apa dan lain-lain gitu. Gue jadi belajar, oh ternyata hidup tuh kayak begini gitu. Gue juga kemarin baru lihat cuy, ada hal menarik ya. Di Instagram ada bapak-bapak marah-marah sama istrinya karena istrinya belanja 1 juta. Terus kayak gue, anjir lu ngapain marah-marah ya? Gue kagak ngerti karena gue tiap belanja ke Borma, Jogja, Indomaret, ya gue habisnya 700.000. Kok dia 1 juta marah? Padahal bukannya emang segitu. Dan itu gue belanja 2 mingguan, bukan belanja bulanan. Jadi kalau bulanan mungkin gue 1-2 lah gitu. Terus si bapak-bapaknya marah. Wah ternyata banyak ya orang yang kagak ngerti tentang misalnya harga sembako dan lain sebagainya. Gue jadi dengan perspektif itu, mungkin banyak orang yang jadinya kesel. Tapi gue malah jadi menambah wawasan sih. Dengan gue melihat hal-hal yang di luar circle gue ibaratnya. Yep. Padahal gue ngerasa belanja gue tuh udah murah. Iya. 2 juta tuh udah murah menurut gue gitu. Untuk gue buat hidup ya. Gue dan istri gitu. Kita tarik lagi Pan. Jadi tadi lu bahas soal yang penting itu sebenarnya ya punya circle dari kelas manapun. Banyak dan dari berbagai kelas. Tapi gimana caranya, bentar gue bukan bingung, gue mencari ini. Tapi gimana caranya gitu, maksudnya gimana caranya lu bisa main sama circle yang bukan kelas lu, dan kapan taunya lu harus nge-cut. Ini menarik nih. Ini menarik. Menurut gue belajar open minded sih, menikmati berbagai macam culture. Ya. Kan kita berdua punya lah ya teman yang upper class banget mungkin, dan teman yang lower class banget. Dan itu pun kalau mereka dogmatis juga salah sih. Kayak misalnya sebut si B, dia tuh kan lower class si B ini ya, tapi nggak open minded bro. Jadinya kayak ketika diajak ke tempat yang, bahkan kalau menurut middle class sih harusnya bukan tempat yang fancy ya, kayak biasa aja gitu, McD gitu. Kagak pernah tuh katanya ke McD kayak gitu-gitu karena mahal dan lain sebagainya kan. Itu diajak ke sana nggak mau spend duit dan lain sebagainya. Well, gue mengerti dan gue menghargai itu. Cuman kayak at some point kalau lu misalnya dibayarin atau misalnya lu ini, ya terima aja nggak sih? Gak usah merasa inferior.
Toh banyak juga kok yang upper class, middle class yang gak memandang uang. Ada sih orang-orang yang brengsek gitu ya, memandang lu merek jam apa dan sebagainya. Tapi banyak juga yang gak memandang seperti itu, dan yang perlu lo lakuin ya pede sih kalau lo lower class ya. Kalau lo upper class, nah yang lo lakuin adalah kurangin stigma. Karena gak semua di bawah lo itu buruk. Buruk ya, bener. Gak semua di bawah lo itu, ya semua manusia setara lah menurut gua. Tentu ini terlepas dari lu jabatannya apa dan lain sebagainya ya, dalam pemerintahan atau apa. Tapi ya kita bisa kok respect each other tanpa melihat berbagai macam hal materialistis gitu. Tapi yang ini sih Van, gue cut dikit ya. Tadi kan lu bilang yang mungkin yang dari low itu bisa lebih pede. Tapi menurut gue bukan ya itu oke. Tapi yang terpenting ya lu cobalah keluar dari ini lu, dari latar belakang lu gitu. Kalau misalkan emang lu tadi nggak bisa beli McD misalnya, nggak bisa beli apa, ya lu cobalah bangun karir, kerja dan lain-lain. Jadi nggak cuma stuck di situ doang. Benar. Jadi let's say ya latar belakang lu jadi motivasi lu buat bisa pindah. Buat bisa lu bergaul sama orang lain. Dan ini kesannya memang jadi maksa gitu ya. Iya. Emang gue harus makan McD gitu. Enggak sih, gitu itu kan. contoh doang. Tapi gue sepaham sama lu. Mungkin kesannya buat orang jadi maksa. Tapi bukan maksa. Cuman gini, akan lebih baik kalau lu gak makan McD karena memang lu bisa tapi lu gak mau. Daripada lu gak mau makan McD karena lu gak bisa. Tapi denial aja bilang lu gak mau. Iya. Paham gak? Jadi gue kan gak suka dugem. Gitu kan, gue gak suka dugem, berisik dan lain sebagainya. Gue bisa ke sana, tapi gue nggak mau. Nah itu yang menurut gue mesti dilatih sama lower class. Bahwa lu bisa, karena banyak loh yang merasa nggak bisa. Gue pribadi masih merasa inferior sih di tempat-tempat tertentu. Mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, masih inferior kayak ke hotel bintang 5 kayak gitu-gitu. Gue kan belum masih kaget. Iya kaget gitu. Kayak misalnya lihat betap kaget. enggak lah. Apa ya yang kaget tuh? Yang kayak lu sebenarnya kalau ke misalnya ke restoran atau gitu-gitu dalam manner yang mungkin lebih kelas atas kali ya mesti belajar sih, karena manner beda-beda kan, bahkan lower class aja punya mannernya sendiri itu di daerah-daerah tertentu. Cuman ya coba dan pastikan lu bisa aja sih, meskipun pada akhirnya lu nggak akan kesana. Sarannya sih memang untuk kesana ya, untuk sesekali kesana, baik dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Tapi at least lu bisa lah, biar lu paham gitu. Oke, ini gue bantuin rapiin argumen lu ya. Iya. Jadi menurut gue gini, gue kalau nyimpulin dari argumen lu tuh gini, sebenarnya bukan soal maksa, tapi kadang lu butuh value dari yang bukan kelas lu, bener nggak? Jadi lu butuh belajar juga dari orang middle, lu belajar dari orang yang upper juga gitu. Betul. Dan tapi poin gue bukannya itu, poin gue gitu? adalah ya poin gue itu benar. Tapi poin gue adalah lebih ke lu nggak apa-apa. Misalnya lu upper class, lu memilih untuk di bawah. Maksudnya lu nongkrongnya di warkop, kagak di cafe fancy. Tapi akan lebih baik kalau lu bisa ke semua, terus lu memilih, daripada lu nggak bisa terus lu milih ini. Paham nggak? Iya ngerti. Maksa. Jadi, gitu ya. Bukan maksa. Terpaksa bener. Iya bener terpaksa. Gitu. Jadi lu lu nggak punya opsi, nggak punya akses. Padahal sebenarnya lu bisa. Nah cuman lu merasa gak bisa. Nah lu harusnya, gue bilang harusnya lagi ya, tapi gak apa-apa. Lu harusnya ya itu, kalau menurut gue sebaiknya adalah, ini juga sama sih kayak filosofi Jordan Peterson. Jordan Peterson tuh bilang, yang bagus adalah lu bisa jadi jahat, tapi lu milih jadi baik. Bukan lu gak bisa jadi jahat, lu gak mampu jadi jahat, terus lu milih jadi baik. Ya itu mah lu baik karena, misalnya kalau dalam konteks agama ya lu baik karena lu pengen masuk surga. Kagak ikhlas gitu. Atau kayak lu baik karena lu gak punya pilihan, cuma bisa bilang noted pak, kagak ikhlas ya gak sih? Yang bagus itu adalah lu bisa melakukan hal jahat, lu bisa melakukan berbagai macam hal, tapi lu milih hal baik. Nah itu artinya lu punya prinsip dan lu powernya kuat. Karena kalau lu gak bisa, ya berarti lu powernya rendah dong. Nah itu yang gue respect banget sih orang kayak gitu. Jadi misalnya gini, kalau upper class lu mau main di kultur upper class ya gak masalah. Menurut gue lebih menghargai orang yang bisa kemana-mana terus memilih. Lo upper class lu milih ke yang bawah ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Dan bukan suatu hal yang harus diglorifikasi juga. Kayak misalnya Mark Zuckerberg pakai kaos doang gitu. Menurut gue sih biasa aja lah, orang itu mah pilihan dia. Ya kalau gue sih tadi ya yang penting ininya sih Van. Maksudnya kalau lintas kelas nggak apa-apa. Cuman kadang nggak cukup dalam hal-hal yang sepele gitu loh. Mungkin orang butuh value juga gitu. Kayak misalnya ini dari tadi kita bahas lower class ya. Mungkin ya tadi upper class juga kalau misalkan pengen turun, setidaknya dia tahu gitu value apa yang bakal dia ambil dari bermain dengan yang bukan dari kelasnya dia, which is middle atau lower class gitu. Gini, ada orang yang bisa bermain sama upper class dan bisa banget.
Dan upper class juga bisa main sama yang lower class dan bisa banget. Tapi dia memilih cut. Oh, Nah itu menurut lu kapan kenapa? nge-cutnya ya? Iya, menurut lu kenapa? Kenapa di cut gitu? Dan kapan waktunya yang pas buat nge-cut? Menurut lu gimana? Ketika preferensi lu beda aja sih menurut gua. Ketika preferensi, value dan lain sebagainya beda. Jadi kan dari tadi kita ngomongin kelas doang. Iya. Tapi kan anggap aja upper class ada yang suka dugem, ada yang enggak. Iya. Kalau misalnya preferensinya beda ya cut aja sebenarnya. Tapi kalau masalah beda preferensi doang, menurut gua sih nggak usah di cut ya. Kalau Iyalah. udah ngeganggu aja. Mungkin value ya mana? Mungkin value sih. Value dan kepercayaan, bukan kepercayaan tapi kayak semacam apa? Ya value sih. Dan ya kalau toxic sih jelas di cut. Toxic pasti jelas di cut lah. Tapi ini kita ngomongin pergaulan as a whole ya, masalah preferensi sama value sih. Kalau lu ngerasa preferensi lu beda, dia sukanya main golf, lu sukanya main basket, terus gak pernah nyambung ya cabut aja. Cuman kalau preferensi beda doang mah gak usah di-cut. Yang harus di-cut tuh yang toxic menurut gue. Value deh Van, kita bahas value deh. Value Mungkin boleh. si Persentas nanya value apaan gitu. Ya, Value itu kayak gimana? Bagaimana lu bisa mencapai atau Iya. ngerti itu value cocok sama lo atau enggak gitu. Lu dulu deh gimana? mesti belajar berfilsafat orang-orang sih. Iya sih. Iya. Karena kalau lu gak berfilsafat lu gak akan paham. Bisa aja paham sih. Cuman lu mungkin cenderung susah untuk paham asumsi dasar sesuatu. Gimana ya gue ngejelasinnya? Tapi sesuatu tuh bisa dibedah gitu kan. Paham gak? Bisa dibagi-bagi, dibedah, dikategorisasi. Nah itu tuh jatuhnya filsafat. Kayak misalnya lu masuk ke circle A, oh dia mah value-nya ini dan lain sebagainya. Misalnya lebih suka dugem daripada baca buku gitu. Berarti kan itu value. Lu kalau udah tahu value-nya beda, ya bisa pilih untuk mau dekat lebih lanjut atau mau cabut. Gitu sih. Of course, tapi tidak dengan gua cabut lah, gua nggak bisa gitu. Nah bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak mau kalau bisa. Gue setuju sama lu, cuman gue pengen bahas yang lebih pragmatisnya lagi. Jadi kalau pengen nge-cut something temen gitu, pasti dilihat dulu value-nya ada apa enggak gitu. Oh. Setoksik apapun misalnya let's say ini gue ya, setoksik apapun, dilihat dulu value-nya ada apa enggak. Jadi ibaratnya gue yang bisa menyesuaikan dengan ketoksisannya gitu. Jadi let's say ini orang toksik nih, tapi dia punya value nih buat gue nih gitu. Nah gue lebih condong gimana caranya gue bisa ngefit sama itu gitu loh. Gimana? Menurut gue sih Gue sih kontra. Kenapa? Karena ya of course dalam segi tertentu ya pragmatis is oke kan. Menjadi oportunis dan pragmatis tuh oke. Cuman kalau sampai bela-belain ke toxic relationship, maksudnya gue ngomong gini bukan berarti gue tidak bakal seperti itu. Mungkin kalau gue dihadapkan dengan pilihan, oh gue masih berteman sama dia karena pengen toksiknya toksik yang bisa di ini lah Pan, maksudnya ditolerir gitu loh. Kalau gue ngelihat dia toksik gitu ya, ya pasti gue kasih tahu dulu. Nih kayaknya kalau misalkan let's say mau berteman, lu tuh toksik, gue kasih tahu dia gitu. Oh, iya. Bukan yang kayak dia toksik gue diemin tapi gue cuman ngambil di sana gitu. Ya kalau misalkan dia toksik ya gue kasih tahu. Nah, kita kayaknya punya banyak kecocokan nih dan lain-lain. Cuman kok gue ngelihat tuh seperti ini gitu. Dalam tanda kutip lu toksik gitu. Bisa nggak kita ngefit gitu loh? Karena kita punya value yang sama, let's say kayak gitu. Itu sih. Gue sih mungkin cenderung kontra kali ya. Tapi of course nggak ya biar nggak dogmatis. Dan gue juga nggak dogmatis juga. Apa namanya? Karena ada beberapa konteks tertentu. Tapi kalau gue lebih ke kalau gue udah tahu dia toksik, ya udah gue bakal jaga jarak sih. Kayak ngapain gue temenan sama orang toksik, masih banyak orang lain. Gue mikirnya gitu. Jadi kalau tadi kan lebih ke benefit kali ya, bukan value. Ya iya. Value yang ya value sih. Value juga sih. Cuman tadi gue menangkap value-nya itu lebih ke value yang beneficial gitu. Ideological gitu. Oh iya. Jadi personal value mungkin gue nganggapnya. Iya. Kalau lu mungkin value yang benefit ya. Gue sih enggak sih kalau gue ada temen atau orang yang ya toxic, tentu beda-beda ya. Toxicity sendiri kan persentase. Banyak, iya kan. Kayak ada yang toxic buat orang sedikit, terus ya racun mah masalah kuantitas lah intinya gitu kan. Kan ada juga yang toksik tapi gue ngeliatnya ini mah toksik tinggal dikasih tahu doang juga sembuh gitu. Iya. Ya kalau toksik banget mah sampai ganggu mah gue cabut juga gitu. Nah baik lagi toksik tadi kan sebenarnya kan ada perhitungannya. Nah gue juga ngitung dulu nih toksik dia bisa disembuhin apa enggak gitu. Si G kan juga toksik juga, cuman gue kasih tahu mulu gitu. Yang teman-teman gue juga punya toksik sendiri-sendiri kan, cuman gue kasih tahu. Satu lagi deh, Van. Ini kita lebih bahas yang lebih mendasar lagi deh. Solusinya gimana buat teman-teman di luar sana atau personal-personal sana yang punya masalah soal circle, terutama ya dia nggak bisa nge-fit in sama latar belakang yang berbeda dari dia. Gitu lo bisa ada ceramah mungkin atau apa? Berfilsafat. Berfilsafat itu paling bener.
minimal nonton semua video filsafat 1%. Iya, Minimal nonton di playlistnya itu. Iya. Itu minimal banget. Kalau mau effort banget ya ini buku nih. Sejarah Filsafat filsafat barat gitu. Bertrand Russell ya. Ini Medium. Dunia Sophie ya, yang Oh iya, ngerti banget. itu minimal. Ya itu Medium lah sama buku ini. Lu belajar tentang human nature. Coba bisa dijelasin lagi Van, kenapa orang harus belajar filsafat? Coba mungkin ada yang nggak ngerti nih, bingung gitu. Apa hubungannya bang gitu belajar filsafat sama ini gitu, sama pertemanan? Ya karena gini, dengan lu belajar dari tokoh-tokoh tertentu, misalnya Karl Marx gitu. Kok dia bisa nggak setuju sama kapitalisme gitu ya? Atau Adam Smith atau filsuf-filsuf setelahnya gitu kan? Itu kan lu bisa lihat gimana mereka melihat manusia. Jadi semua hal itu menurut gua karena filsuf-filsuf ini jelas disposisinya terhadap sesuatu. Jadi lu bisa membandingkan gitu loh, kayak misalnya gua ngelihat yoga ya gua kayak ngelihat anarko sebenarnya. Gitu pas pertama ya. Tapi kan of course manusia nggak bisa di-label gitu aja kan. Tapi at least lu bisa nge-label di pikiran lu gitu, oh bahwa dia cenderung seperti ini gitu. Jadi kenapa ada kata cenderung? Karena tidak selalu full kan. Nah itu bisa ngebantu lu belajar filsafat dan tokoh-tokoh itu. Iya. Jadi kayak oh ini mah orangnya Nietzsche banget. Jadi lu bisa bersikap kepada orang itu seperti Nietzsche maunya digimanain gitu. Gitu sih. Jadi gue sering kali seperti itu. Misalnya gue ketemu orang, oh gue ngeliat oh ini kayaknya orangnya kayak gini deh. Oke berarti gue gak boleh ngomong ini. Ya lu masa ngomong ke aktivis misalnya aktivis apa ya, demonstrasi gitu, terus kayak demonstrasi kagak jelas gitu ya, demo tuh kagak penting anjing gitu kan. Dia ngomong kasar lagi ya, jadi tahu gimana bersikap aja sih gitu. Itu dari filsafat gue dapetnya malah karena gue belajar banyak disposisi apa ya, ideologi kali ya. Iya. Bukannya ideologi sih, tapi asumsi dasar pemikiran tentang manusia. Karena manusia sampai sekarang belum ada definisi yang saklek. Apa itu manusia? Kalau Karl Marx bilangnya ya manusia tuh harusnya kerjanya santai, nggak boleh ngejar-ngejar duit mulu. Sementara orang mungkin seperti, bukan Adam Smith sih, mungkin setelahnya kali ya, yang lebih kanan gitu. Mungkin mereka pikir ya manusia mah kodratnya kerja dan lain sebagainya. Iya. Terus ya gitulah, jadi asumsi dasarnya bisa ini ngerti teman-teman. Oke, jadi menarik ya, poinnya banyak banget Van. Dan kalau bahas filsafat disimpulin juga takutnya malah mengkerucut. Solusinya ini belajar. Iya belajar yang juga. Kedua belajar di 1%. Iya. Mungkin gue gini ya, ini sekalian penutupan juga. Jadi tadi kita udah bahas kesimpulan banyak. Jadi yang gue pelajari dari perbedaan circle itu sebenarnya cara mencapai diri sendiri sih. Cara mencapai lo yang optimal ya. Dan gue juga nonton videonya Pak Bambang Sugiharto, dia bilang you'll find yourself through the others. Jadi kalau misalnya lu ngerasa lu jenius atau lu ngerasa lu paling oke, tapi lu nggak pernah keluar, lu nggak pernah mencoba membaca, lu nggak pernah bermain sama orang yang beda latar belakang gitu, ya sama aja lu jeblok, sama aja lu nol gitu. Makanya penting banget buat lo buat coba turun ya, atau lu keluar, lu ketemu sama orang-orang baru, lu belajar ya. Bebas, lu dari lower class boleh, lu dari middle class juga boleh, bahkan dari upper class gitu. Jadi kalau lu ngerasa standar hidup lu cuman di latar belakang lu doang gitu, ya udah, lu bakal terus-terusan jadi dogmatis dan pasti bakal gak wise buat memandang dunia. Jadi keren banget. Keren, filsafat banget ya. Iya. Nah, kalau teman-teman punya problem soal circle pertemanan ya gitu, let's say lu bingung caranya buat masuk ke dalam circle tertentu, atau lu ngerasa gak punya circle atau lu denial memilih untuk tidak punya circle. Iya. Tapi ya tadi yang gue bilang, ternyata karena gak bisa, bukan karena gak mau. Iya. Pokoknya banyak masalah circle atau pertemanan, relationship ya. Ditambah lu kan gak punya teman, lu gak bisa cerita dong harusnya. Ya kan? Iya kan, ngetawain orang ya. Iya. Kasian. Lu gak bisa cerita karena lu gak punya temen, kan lu bingung harus gimana kan. Nah kebetulan 1% itu punya mentor dan psikolog terbaik ya. Jadi ya lu bisa cerita sama mentor sama psikolog 1%. Lu gak cuma bahas masalah pertemanan doang, lu gak cuma dapat ceramah, tapi lu juga bakal dapat benefits yang oke banget menurut gua ya. Salah satunya psikotes ya, terus tes minat bakat dan tes tingkat stres dan berbagai tes lainnya. Lu bisa akses di @liveconsultation.id dan 1%.net. Oke, kita udah banyak banget bahas soal circle, dan tentunya kita bakal banyak banget bahas topik-topik lain di obrolan Gen Z. Tetap di 1% Podcast,
Jangan lupa berkembang setidaknya 1% setiap harinya. Gue Yoga, thank you. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.